Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, akhir-akhir ini kota Solo sedang dilanda bencana banjir yang terjadi di sekitaran pinggiran Bengawan Solo. Itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti sehat-sehat aja. Nah, untuk itu mari kita mengawali Bina Iman kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas kasih setiamu, kami dapat kembali bertemu, kami dapat kembali mendengarkan sedikit renungan yang akan kami terima hari ini. Di tengah kesibukan, di tengah kekhawatiran kami ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong Kau berkati agar renungan yang kami terima ini dapat menjadikan kami semakin kuat di dalam rohani kami untuk menghadapi dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bina iman kita pada hari ini terambil dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop Yunus belajar mengisyafati bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Mari saya bacakan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berkatalah ia kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesalkan karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan berkata kepada Yunus, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yusuf untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga pohon tersebut layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas dan terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu berfirman Allah kepada Yunus, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak."
Berbahagialah orang yang mendengarkan dan mengimani setiap firman. Nah, berbicara tentang si Yunus, kita tahulah Yunus itu seorang utusan yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, untuk menyerukan pertobatan, karena Niniwe merupakan kota yang berpenduduk penuh dengan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Yunus sempat berpikiran untuk daripada aku pergi ke Niniwe, mending aku ke Tarsis aja. Sama-sama perginya aku tak ke Tarsis aja biar lebih tenang. Soalnya aku nanti juga kalau ngomong apapun, mau menyerukan pertobatan di Niniwe ini juga ya bakalannya dibinasakan sama Tuhan si kota ini. Yunus sudah berpikiran seperti itu di awal waktu diutus oleh Tuhan. Hingga dalam perjalanannya Yunus yang hendak pergi ke Niniwe tersebut, kapal yang ditumpanginya terombang-ambing di atas laut yang sedang bergelora penuh dengan badai. Dan akhirnya para kru kapal membuang undi, siapakah penyebab ini? Mencari siapa penyebab badai yang terjadi ini. Dan jatuhlah kepada Yunus. Akhirnya Yunus dilemparkan dari kapal dan masuk ke dalam perut ikan. Entah itu dimakan sama ikan apa ya nggak tahu sih. Cuman kan Yunus dimakan oleh ikan dan dia 3 hari 2 malam bertahan di dalam perut ikan itu, sampai akhirnya Yunus mau kembali ke apa yang Tuhan perintahkan, yaitu pergi ke Niniwe, ke kota Niniwe yang penuh dengan penduduk yang tidak berkenan itu. Ketika Yunus sudah menyuarakan suara pertobatan tersebut di kota Niniwe, Yunus ingin mengamati ini. Ceritanya dia mau mengamatin apakah kota ini akan dihukum oleh Tuhan, karena seruan pertobatannya adalah tentang penghukuman kan. Akhirnya keluarlah Yunus dari kota itu. Ya seperti yang kita baca tadi, dia mendirikan sebuah, ya istilahnya kayak sebuah gubuk lah di dekat kota itu untuk mengamati kota itu nanti akan jadi seperti apa. Lalu karena Tuhan berbaik hati, meskipun udah bisa dibilang disakiti oleh Yunus, karena Yunus sempat tidak mau datang ke Niniwe, dia lebih memilih ke Tarsis. Tuhan menumbuhkan sebuah pohon untuk menaungi dan menghibur Yusuf. Tapi nggak lama kemudian tuh, dalam rentang 1 hari, pohon itu mati. Marahlah si Yunus. Nah, di sini di bacaan kita ini kan Yunus marah kepada Tuhan karena kok kota ini nggak jadi dihukum, padahal sebelumnya Tuhan ngomong kota ini mau dihukum. Itu Yunus marah pada Tuhan yang pertama kali. Kemudian yang kedua kali adalah ketika pohon ini mati. Tapi semua itu adalah pikiran si Yunus. Yunus berpikiran bahwa Tuhan ini pasti akan mendatangkan bencana. Tapi di sisi lain juga dia mempertimbangkan, apa benar sih Tuhan yang aku kenal itu Tuhan yang suka memberikan bencana pada kota-kota yang tidak berkenan di hadapannya. Di sini Yunus juga bertanya-tanya. Ternyata Tuhan mengasihi kota Niniwe, karena orang-orang di kota tersebut bahkan hingga ternak-ternaknya berkabung atas seruan yang dikatakan oleh Yunus waktu Yunus berada di dalam kota itu. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini, Tuhan gak jadi menghukum kota Niniwe. Tuhan yang baik hati tidak pernah sedikit pun memberikan hukuman kepada kota yang dimana penduduknya itu mau bertobat dan mau kembali ke jalannya. Sama halnya ketika kita
kehidupan sehari-hari. Ketika kita marah, ya mungkin apa yang kita kehendaki, apa yang kita harapkan itu nggak muncul, nggak kita dapatkan. Cuman ketika kita nggak mendapatkan itu, kita pasti marah. Kita nggak berusaha menyadari, kita nggak berusaha melihat sisi lain. Kok Tuhan ini membuatku seperti ini, gimana sih? Tujuanku tuh pengennya gini, aku pengennya punya ini, tapi kok malah nggak bisa dapet. Malah semua yang aku kumpulkan buat mendapatkan itu malah terbuang karena kebutuhan yang lain, karena keperluan yang lain yang dimana itu juga mendadak. Padahal ini juga mendadak. Kadang kita tuh nggak menyadari apa yang terjadi itu semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Ya, sudah dibikinlah garis itu. Sudah dibikin garis dimana kita mau kemana. Kalau kita mau berbelok pun jatuhnya ke situ juga, ke titik itu lagi, ke titik dimana garis kita sudah dibuat oleh Tuhan. Mungkin ada juga yang berharap bahwa aku pengen punya pekerjaan yang layak, aku pengen punya gaji yang kalau dihitung nggak bisa lagi terima bentuk uang, bentuknya tuh tinggal angka 2 digit awal, terus belakangnya nolnya silangannya ada 6 kayak gitu. Banyak tuh pasti yang seperti itu. Cuman kan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Sama halnya di dalam bacaan kita hari ini, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Niniwe. Tuhan tahu Niniwe sudah menyimpang. Makanya Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk mengatakan, untuk memberitakan seruan pertobatan itu, untuk memberitahukan itu. Kalau misal Niniwe nggak mau pun, ya kita nggak tahu endingnya gimana, karena hasil yang kita dapat dari membaca kitab Yunus ini, Niniwe terselamatkan karena mereka bertobat. Nah, bagaimana untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita menyimpang dan kita ditegur oleh Tuhan, apakah kita mau kembali ke jalannya atau kita justru tidak menyadari dan pergi kemanapun kita mau? Pastinya kita akan kembali ke jalannya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan juga ketika kita sudah kembali, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik sesuai yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kiranya renungan pada hari ini dapat sedikit membantu pertumbuhan iman Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertumbuhan iman kita semua di dalam menghadapi gejolaknya dunia ini yang semakin hari semakin tidak karuan kemana arahnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kasih setiamu Engkau tetap mau menegur kami, untuk kami dapat kembali ke jalan-Mu, untuk kami dapat berjalan sesuai apa yang sudah Engkau kehendaki Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam perjalanan kami dapat terus menerima bimbingan-Mu, kami dapat terus menerima kasih setiamu, agar kami tidak terjerumus ke arah yang tidak baik Tuhan. Dan apabila kami terjerumus Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing kami agar kami dapat kembali ke jalan kami. Di dalam nama Tuhan kami serahkan doa ucapan syukur kami, serta kami serahkan aktivitas kami pada hari ini ke dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.